Pemirsa, warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum tersentuh bantuan. Warga sangat membutuhkan pangan dan pasokan air bersih. Sulitnya akses darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik bahan makanan untuk disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor. Tidak adanya sumber air bersih pasca banjir bandang membuat para warga yang saat ini tinggal di posko pengungsian mengalami krisis untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi di pengungsian sendiri, apakah saat ini sudah ada bantuan yang turun yang diberikan kepada warga sendiri? Udah ada belum? Belum. Belum ada sama sekali. Belum ada. Seperti beras, susu gitu nggak ada ya? Gula? Belum. Sementara itu, bantuan logistik bahan makanan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Sepekan diterjang banjir bandang, ribuan rumah di Kabupaten Aceh Tamiang masih porak-poranda. Ratusan kendaraan yang hancur juga masih teronggok di pinggir jalan. Kondisi di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang rusak parah usai diterjang banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu. Ribuan rumah warga juga hancur tersapu air, bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Ratusan kendaraan yang terbawa arus air saat ini masih teronggok di sisi kanan dan kiri jalan. Tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, beberapa di antaranya terdapat kendaraan besar seperti truk tangki dan bus yang tengah melintas. Banjir bandang juga menyisakan tumpukan lumpur setinggi hingga 30 cm dan hampir menutup seluruh badan jalan. Warga mengaku hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah dan bertahan dengan makan mie instan yang dibelinya dengan harga tinggi. Bantuan secepatnya, jangan pesawat dari hari minus ketiga, pesawat lewat-lewat tapi bantuan tak ada. Itu yang mengecewakan. Untuk apa pesawat pantau-pantau kalau nggak ada bantuan? Kasihan masyarakat. Saat ini lebih dari 50 warga diduga tewas dan hilang akibat tersapu banjir bandang. Sementara untuk jumlah pastinya, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mendatanya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akses darat Aceh Tamiang mulai terbuka. Pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan truk BBM dan alat berat dari Medan, Sumatera Utara. Penanganan bencana di Aceh Tamiang dipercepat. Sejumlah kendaraan pengangkut BBM milik Pertamina serta alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dikerahkan menuju Aceh Tamiang untuk menjangkau wilayah yang terisolir. Video udara unggahan Sekretariat Kabinet memperlihatkan deretan truk BBM, truk logistik, dan kendaraan berat lainnya mengantri melewati jalan yang masih terendam banjir. Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang terisolir usai banjir menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan, akses darat menuju Aceh Tamiang yang sebelumnya sempat terputus akibat bencana, kini mulai tersambung. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Amia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung.
Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir yang menerjang Aceh Tamiang, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Muhammad Alfi di Posko Darurat Pengumpulan Data Bencana Aceh Tamiang. Selamat malam, Alfi. Malam. Alfi, bagaimana situasi terkini di tempat pengungsian, tempat Anda melaporkan saat ini? Apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi? Sampai malam hari ini memasuki hari ke-8 pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Seluruh pengungsi sampai hari ini sudah mulai mendapatkan suplai logistik bahan makanan, di mana sebelumnya para pengungsi ini kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, tadi juga Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo telah berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau langsung para korban banjir bandang yang berada di posko-posko pengungsian, salah satunya yang ada di GOR Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya tersebut, Wakapolri turut bertanya kepada seluruh pengungsi terkait sejumlah permasalahan ataupun kendala yang dialami para pengungsi selama berada di posko-posko pengungsian. Nah, Wakapolri tadi juga turut menjelaskan jika saat ini pihak dari kepolisian sendiri telah menurunkan sejumlah personilnya untuk melakukan pemulihan sekaligus melakukan perbaikan di sejumlah jalan yang saat ini masih tertimbun lumpur akibat banjir bandang yang terjadi kemarin. Ya, baik Alfi, terima kasih atas informasi Anda dan kami terus menanti informasi terbaru dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dari Aceh kita ke Sumatera Utara. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara belum juga teratasi. Warga terpaksa antri hingga 24 jam di SPBU dengan harapan pasokan BBM akan segera datang. Beginilah pemandangan antrean panjang kendaraan di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan yang antre mengular ini bukan sedang mengisi BBM, melainkan sengaja diinapkan oleh pemiliknya sambil menunggu datangnya pasokan BBM dari depo Pertamina. Kejadian ini sudah berlangsung selama 1 pekan. Sulitnya memperoleh BBM membuat warga rela menunggu di SPBU meski pasokan BBM tak pasti kapan akan datang. 24 jam di sini. Dari malam. Ngapain ditunggui, Bang? Mengharap minyak biar ada itu jalan ke pasar. Bisa narik ya. Bisa narik. Kan buat cari makan kita kan. Iya. Jadi sampai sekarang belum datang. Belum datang, Bang. Masih di situ kendaraan kita. Masih nunggu sampai sekarang. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal disebabkan terhambatnya pasokan BBM akibat banjir dan tanah longsor yang memutus jalur transportasi. Pemkab Mandailing Natal telah menyurati Kementerian ESDM, Dirjen Migas hingga Pertamina meminta pengalihan suplai BBM dari depo Pertamina Sibolga ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Tulukabung, Sumatera Barat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya perbaikan jalan provinsi di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat dikebut. Jalur tersebut merupakan jalur arteri yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Sejak diterjang banjir bandang, ruas jalan di Lembah Anai mengalami erosi parah dan putus total di beberapa titik. Pemerintah pusat dan balai jalan bergerak cepat, menurunkan alat berat dan tim teknis untuk membangun jalur darurat yang ditargetkan selesai dalam 2 minggu. Arus logistik dan mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan terbatas. Sementara perbaikan permanen akan dirancang secara bertahap, termasuk peningkatan pengawasan tebing dan drainase untuk mencegah banjir dan longsor serupa terulang. Kini ruas jalan di Lembah Anai sudah bersih dan dapat digunakan kembali meski masih terbatas. Nantinya kendaraan yang bisa melewati jalan ini dibatasi karena proses perbaikan masih berjalan. Ingin memastikan nanti secara temporer
Saya ulangi, secara temporer, sementara, ini bisa terhubung kembali. Tetapi nanti baru bisa digunakan secara terbatas. Secara terbatas untuk mendukung mobilitas yang sifatnya esensial. Ini bisa kita lakukan mudah-mudahan dalam 2 minggu, dalam waktu 2 minggu, sesuai dengan penjelasan dari Kepala Balai tadi, ini bisa terhubung secara temporer. Mungkin baru bisa 1 ruas saja, sehingga harus bergantian. Oleh karena itu, nanti teman-teman dari TNI Polri, saya mohon bantuan juga untuk membantu menjaga agar ini tertib dan bisa digunakan benar-benar untuk yang sifatnya mendesak atau esensial. Sebelumnya ruas jalan di Lembah Anai lumpuh total akibat diterjang banjir bandang dan longsor. Kondisi ini membuat beberapa desa terisolir dan distribusi logistik tidak dapat disalurkan dengan cepat. Tumpukan lumpur dan batu besar menghalangi badan jalan di sekitar jembatan kembar. Pasca kejadian, petugas gabungan berjibaku berusaha membersihkan lumpur di sekitar jembatan agar bisa segera dilewati. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.